Pagi ini saya jalan kaki sepanjang Gang Kenari 2, Jakarta Pusat. Itu nggak jauh dari Salemba ya. Dan apabila kita nyebut Gang Kenari, ini selalu dihubungkan dengan sebuah gedung yang sekarang menjadi Museum Muhammad Husni Tamrin. Itu dulunya tempat tempat yang sering dilangsungkan rapat-rapat pergerakan nasional. Jadi apabila kita nyebut Gang Kenari, pikiran kita ya sudah langsung ke nama seorang tokoh yang pernah menjadi bintang pergerakan di zamannya. Namanya Muhammad Husni Tamrin. Jadi berkat Muhammad Husni Tamrin, rumah ini dibeli pada tahun 1927 dari tangan orang Belanda dan dijadikan sebagai gedung pertemuan organisasi pergerakan menentang penjajahan. Tapi sebelum digunakan itu, sementara beberapa ruangan digunakan untuk sekolah swasta yang disebut partikelir. Nama sekolahnya adalah Perguruan Rakyat. Jadi sekolah ini adalah untuk membina dan mendidik rakyat Indonesia untuk bisa baca dan tulis. Sekolah ini ternyata oleh pemerintah Hindia Belanda dianggap sekolah liar. Oleh karena itu harus dibubarkan. Dan dengan niat pembubaran ini akhirnya muncul protes dari massa yang paling banyak kumpul di situ, demo di depan gedung Gang Kenari ini. Dan sejarah dari gedung ini juga ya, itu juga pernah diperdengarkan pertama kali lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman yang sekarang jadi lagu Indonesia Raya. Di sini juga terjadi peristiwa-peristiwa nasional, diantaranya ketika Bung Karno kembali dari tempat pembuangannya dan berpidato di gedung pertemuan Gang Kenari yang saat itu sudah disebut sebagai Gedung Pemufakatan. Yang datang banyak sekali. Ini karena antusiasnya untuk mendengarkan idolanya pemimpin Indonesia saat itu. Jadi gedung ini cukup bersejarah ya. Tapi sayang sekali ya, gedung ini justru terbengkalai setelah pergolakan kemerdekaan Revolusi Kemerdekaan Indonesia ya. Itu tahun 45 sampai 49 ya. Dan akibatnya adalah rusak sana sini, dan akhirnya oleh ahli waris Muhammad Husni Tamrin, saat itu Muhammad Husni Tamrin sudah wafat ya, dan akhirnya dilelang dalam keadaan rusak. Nilainya lelangnya itu data sejarah menyebut 50.000 gulden, dan ini akhirnya jatuh kepemilikannya atas nama Tan Jin Hui. Setelah dibeli, rumah ini diperbaiki dan kemudian dijadikan toko bahan bangunan hingga pertengahan tahun 1960. Sayang sekali, gedung yang bersejarah, punya nilai histori, punya nilai perjuangan, jadi toko material. Tahun 1960 mungkin ya, ini baru mungkin ya,
dikuasai oleh pemerintah kota Jakarta, dijadikan sebagai tempat pendidikan. Terus pada tahun 1984 dipugar. Dan entah tahun berapa, saya juga lupa, ini akhirnya dijadikan sebagai Museum Muhammad Husni Tamrin. Pagi Mbak. Selamat pagi Pak, ya selamat datang di Museum Muhammad Husni Tamrin. Ya, ini pengen tahu sejarahnya, Mbak bisa pandu ya? Bisa Pak, siap. Oke, kita antar. Siap Pak. Oh, saya yang diantar. Di sini ada ruangan yang dulunya difungsikan untuk aula, tempat pertemuan, rapat, dan kongres, juga sarana belajar rakyat. Ya, inilah. Kongres Rakyat Indonesia diselenggarakan di sini. Terus itu dari berbagai partai ya? Berbagai tokoh-tokoh politik se-Indonesia Pak. Itu kumpul di sini mau ngapain mereka? Mereka di sini berkumpul mendeklarasikan organisasinya untuk membuat satu tujuan, ya, yang utamanya adalah bagaimana Indonesia melalui jalur pergerakan itu Indonesia bisa mencapai kemerdekaan. Apakah berarti tokoh-tokoh partai ini itu oposisi terhadap pemerintah? Ada kelompok yang kita bilang radikal konsentrat, itu ada oposisi terhadap pemerintah Belanda. Itu yang disebut kita adalah non kooperatif. Tetapi kan Muhammad Husni Tamrin dia anggota Poksrat, itu kan berarti bekerja untuk pemerintah. Ya. Jadi gimana ya? Muhammad Husni Tamrin memang bekerja bersama dengan pemerintah Hindia Belanda. Namun walaupun sifat perjuangannya kooperatif, artinya bekerja masuk ke dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, namun karakter operatifnya tetap oposisi. Ya, itu akhirnya Muhammad Husni Tamrin itu dibunuh. Kalau dibunuh bukan, karena Pak Husni Tamrin ini sebelum akhir hayatnya beliau sakit, kemudian menjadi tahanan rumah. Oh, itu ditahan, berarti memang rumah. Beliau itu adalah oposisi yang ada di dalam pemerintahan. Pemerintahan, iya. Iya. Terima kasih Mbak Maya ya. Sama-sama ya, Pak. Ya.